So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think, I wish I could erase it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Alpando, NIM 2018-4101.7. Program studi peternakan, mata kuliah epidemiologi dan dasar kesehatan hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu epidemiologi dan dasar kesehatan hewan. Epidemiologi adalah studi mengenai pola dan penyebab penyakit di dalam kelompok atau populasi hewan. Nah, mengapa keterampilan epidemiologi berguna? Yang pertama, memahami penyebab penyakit pada tingkat populasi untuk menjelaskan mengapa penyakit muncul bahkan ketika penyebab pastinya tidak begitu jelas. Yang kedua, memberi saran yang lebih baik kepada peternak mengenai pengobatan dan pencegahan penyakit. Ketiga, epidemiologi menerapkan satu pendekatan yang berstruktur untuk menginvestigasi penyakit dan penyebab penyakit dalam kelompok hewan atau populasi. Yang keempat, pendekatan yang paling sering digunakan adalah dengan mengumpulkan informasi pada hewan yang terdampak oleh penyakit dan hewan sejenis yang tidak sakit atau hewan sakit dan hewan sehat. Kemudian yang kelima, informasi dari dua kelompok ini kemudian dibandingkan untuk melihat perbedaan yang menjelaskan mengapa beberapa hewan sakit dan yang lain tidak sakit. Nah, dampak penyakit terhadap kesehatan hewan dan produksi. Yang pertama, penyakit pada hewan sering menimbulkan penurunan kesehatan dan produksi dan dapat menyebabkan kematian. Kedua, ternak biasanya dipelihara untuk produksi daging, susu, kulit, telur, dan anak sapi dan anak ayam. Kemudian yang ketiga, ternak yang sehat lebih produktif daripada hewan yang sakit. Beberapa penyakit menyebabkan hewan berupa perilaku dan terlihat sakit. Kemudian yang kelima, beberapa hewan yang sakit dapat mati dan dapat pula sembuh. Yang keenam, mudah untuk mengetahui hewan yang sakit parah karena penyakit, namun kadang-kadang sulit untuk mengetahui apakah hewan sakit atau tidak. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda penyakit pada hewan. Nah, tanda adalah perubahan pada hewan yang disebabkan oleh penyakit dan deteksi oleh manusia. Nah, yang pertama, akan mudah untuk melihat tanda-tanda dari beberapa penyakit, tetapi sulit untuk melihat tanda-tanda dari penyakit lainnya. Nah, kedua, tanda-tanda penyakit yang mudah dilihat adalah pincang, batuk, diare, penurunan berat badan yang drastis, dan kematian. Ketiga, tanda-tanda penyakit yang lebih sulit untuk dilihat adalah infertilitas dan penambahan berat yang berkurang untuk penurunan produksi susu. Contohnya, diare mengindikasikan penyakit yang mempengaruhi pergerakan perut atau penerapan atau sistem pencernaan. Ada banyak penyakit paru-paru dan saluran udara atau sistem pernapasan. Yang kedua, air liur dari mulut mengindikasikan ketidakmampuan untuk menelan, bisa karena penyakit sistem syaraf, benda tersangkut di tenggorokan, atau peningkatan produksi air liur. Kemudian yang ketiga, kelumpuhan atau perubahan kecepatan berjalan bisa mengindikasikan penyakit atau luka yang mempengaruhi kaki, tulang punggung, atau otak. Kemudian, kesehatan hewan. Kesehatan hewan merupakan suatu status kondisi tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusunnya dengan cairan tubuh di kandungnya bekerja atau berfungsi secara normal. Cara pencegahan. Ada 3 cara pencegahan. Yang pertama, sanitasi adalah pencegahan penyakit melalui pengendalian faktor lingkungan yang menjadi rangkaian penularan penyakit. Kedua, vaksinasi. Vaksinasi, cara memasukkan antigen yang terwujud mikroorganisme yang sudah tak bernyawa lagi atau masih hidup, namun kondisinya sudah lemah, yang beberapa bagiannya masih utuh dan telah mengalami proses pengolahan. Ketiga, biosecurity. Biosecurity adalah
merupakan sejenis program yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan. Nah, ada 3 faktor timbulnya penyakit hasil dari interaksi. Yang pertama, ternak. 2, agen penyakit. 3, lingkungan. Nah, ternak, kondisi tubuh ternak. Mikroorganisme, upaya mengurangi jumlah dan jenis mikroorganisme. Yang ketiga, lingkungan, mencegah kontak antara ternak dan mikroorganisme. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kuliah saya rasa happy-happy, tapi sekarang tambah setengah mati. Debu tugas-tugas tumpuk di bawah kaki, sampai mau tidur terbawa di mimpi. Kok katanya orang itu memang derita, siapa yang suruh